Mari silakan Nak. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya dengan atas nama siapa saya berbicara? Atas nama Bimo Pilawan Pak. Baik, perkenalkan nama saya seperti apa sebagai guru BK apa? Enak. Iya Pak. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum ke sini, Nak? Fisika Pak. Fisika ya, Nak? Bagaimana dengan pelajaran tadi, Nak? Menyenangkan Pak. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan Bapak. Saya ingin dikonseling Pak. Sangat senang ya, Nak, dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya, Nak? Belum pernah Pak. Baru sekarang ini saya mengikuti. Oke, baiknya Nak, sebaiknya Bapak jelaskan dulu tentang konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas kerahasiaan, seperti kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Nah, asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana kamu sudah paham? Begitu ya Pak. Wah, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Baik, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya, Nak. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit ya, Nak. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada, Nak. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju Pak. Baiklah, Nak. Coba Nak Lawang ini ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Begini Pak, saya merasa tekan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksudnya, Nak? Jadi begini Pak, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru itu, saya langsung ketakutan, deg-degan gitu Pak. Baiklah. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi, Nak? Begini Pak, dulu saya baik-baik saja, tetapi sejak tante yang saya sukses dan kaya dia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Dia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya itu menangis pasti dia marah habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Pak, karena saya yang paling tua. Karena suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya yang paling tua pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali Pak. Jadi sejak itu saya kalau ada orang pasti gemetar dan ketakutan. Ya, Bapak memahami perasaanmu, Nak. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Pak. Baiklah, kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahi kamu. Bagaimana menurutmu, Nak? Ya begitu Pak. Nah, kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas ya? Iya Pak, saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus ya, Nak. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saya ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya Pak, setuju. Oke, baiklah, Nak. Tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam memproduksi identitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Bapak adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Begini
begitu ya Pak. Lalu saya harus bagaimana? Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama Bapak. Kita akan menggunakan teknik desensitasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas ya nak. Mulai dari yang kamu dianggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi. Intensitasnya, jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah nak. Nah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Pak, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Baiklah nak, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata anak lawan, kemudian tatap melakukan relaksasi. Nah, sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang berat. Jika kamu membayangkan dan kamu merasakan tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kamu. Mengerti? Oke, tetap rileks. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga, dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Tetap dalam posisi tenang. Kemudian sepupu kamu, anaknya, tante bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras, dan bayangkan raut wajahnya. Saya ngerti membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu nak. Rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut, hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah Pak. Apa yang kamu rasakan nak? Saya ngerti Pak. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan menyenangkan wajahnya, saya ngeri Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang, dan kamu sudah merasakan tidak sanggup. Jika harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir yang yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Pak. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik Pak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Nah, sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Tetap tenang dan santai. Sekarang seorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Wah, mimik wajahmu sudah sangat berubah ya nak. Nah, dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan. Keluarga di sana, ada semua anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anaknya tante menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Ngeri Pak. Oke, sekarang buka mata kamu nak. Rileks, tarik nafas dari hidung dan keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu sekarang? Baik Pak. Mari kita lanjutkan lagi sesi ya. Oke, rileks saja. Ini butuh proses ya nak. Saya sudah lebih baik Pak. Bagus sekali ya nak. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Terima kasih Pak, saya senang sekali. Baik, kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi.
Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Iya Pak. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Nah, sekarang buka matamu nak. Rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik. Bagus ya nak, kamu berhasil melewatinya selama ini. Terima kasih, saya senang sekali. Sama-sama nak. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas, takut lagi kalau melihat seorang yang dimarahi jika tante kamu memarahimu ya nak. Iya Pak. Nah, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi nak? Baik, sebetulnya tidak ada. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri ya nak. Baik Pak, saya permisi dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya nak. Hati-hati di jalan ya nak. Saya permisi dulu. Ya, saya akan ya nak.